Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabar ya? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat ya. Gimana puasanya? Mudah-mudahan tetap lancar, tetap diberi kesehatan, rezekinya terus ada terus, dan masih kuat sampai akhir nanti, sampai akhir puasa, yaitu ketemu 1 Syawal atau Lebaran Idul Fitri ya. Pada video kali ini saya akan bahas tentang topik yang lagi hangat nih ya, sebagai biker. Jadi topik ini hangat juga di antara kalangan biker juga, yaitu mengenai kasus begal ya. Jadi ada pemotor atau biker yang dibegal oleh begal, kemudian si biker ini, si pemotor ini melawan. Nah, dia kan karena merasa terancam akhirnya sampai si begal ini mati lah. Tapi yang terjadi adalah si pemotor ini yang melawan begal tadi, karena begal itu malah jadikan tersangka gitu. Nah, ini lucu juga nih, artinya ada hal yang bagi masyarakat awam tidak tidak habis pikir gitu. Kenapa si korban begal ini malah jadi tersangka karena dia membela diri ya, intinya seperti itu ya. Saya angkat masalah begal ini karena kebetulan adik saya sendiri pernah mengalami dibegal ya. Kebetulan motor masih baru 3 bulan, motor Yamaha NMAX ya, lagi gagah-gagahnya, senang-senangnya bawa motor, kemudian beli cash, dibegal, dan kebetulan tidak ada asuransinya pada saat itu ya, belum, karena beli cash itu tidak ada asuransinya, jadi tidak ada penggantian. Rasanya ngerentek banget ya. Coba deh teman-teman yang tanya, teman-teman yang sering dengar kabar motor hilang segala macam. Nah, entah apa itu karena mereka yang merasa kehilangan motor itu udah saking jengkelnya gitu ya. Artinya ketika ada kasus begal, kasus maling motor segala macam, banyak masyarakat yang akhirnya bertindak main hakim sendiri ya, karena mereka terlalu kesal dengan kejadiannya. Sering terjadi ini beberapa tahun belakangan ya, hampir 1 dekade ini. Banyak lah begal sama maling motor tuh, banyak, saking kesalnya mereka. Nah, dari saya adalah sekedar tips dan saran ya, ketika misalnya kita ketemu sama begal ya, seperti apa sih, nanti kita bahas sama teman-teman semua ya. Tapi jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan di komen ya. Ya, tips dari saya ya, ini untuk teman-teman para biker, juga teman-teman yang suka touring, teman-teman yang karena tugasnya harus keluar malam, karena kerjanya harus pulang malam misalnya, atau harus mengunjungi seseorang misalnya yang jauh segala macam. Tips dan saran dari saya ya, yang pertama adalah selalu berdoa sebelum memulai perjalanan ya. Kita pasrahkan perjalanan kita ini kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Apapun alasannya, kita berpasrah diri, semoga diberi perlindungan, semoga diberi keselamatan dari mulai pergi sampai kembali lagi ke rumah. Jangan lupa untuk berdoa ya. Kemudian yang kedua adalah jangan pulang terlalu malam ya. Usahakan jangan pulang terlalu malam. Ya, mungkin kan ada teman-teman yang karena tugasnya akhirnya harus pulang malam, kemudian juga ada yang profesinya harus pulang malam, bahkan pulang pagi, atau karena ada kegiatan lain harus pulang malam. Harus buat teman-teman yang senang touring juga, karena biasanya senang jalan malam. Nah, itu sebaiknya usahakan jangan terlalu malam lah, intinya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, usahakan jangan pulang sendirian. Nah, sendirian ini dalam artian ya, mungkin ada mereka yang karena profesinya, karena pekerjaannya mesti harus pulang sendirian. Kalau bisa ya jangan, cari teman barengan lah, teman yang sejalan lah ya, seperti itu ya. Nah, buat teman-teman yang touring, senang solo touring ya, saya kebetulan, kalau saya pribadi touring itu senangnya bareng-bareng ya.
touring itu senangnya bareng-bareng karena kita bisa cerita, bisa ketawa-tawa. Nah, teman-teman yang solo touring ya harus bisa lebih berhati-hati lagi lah. Kemudian selanjutnya adalah cari rute yang lebih rame. Biasanya rute-rute yang rame, ada rute-rute sepi. Nah, itu kita mesti sebaiknya cari yang rame ya. Karena kalau kita entah kita bawa barang-barang berharga segala macam, sebaiknya cari rute yang lebih rame ya. Kemudian selanjutnya ini nih saya biasanya hindari melewati jalan raya yang penerangannya kurang, karena biasanya si begal punya potensi tempat yang agak gelap ya. Agak gelap biasanya dia akan cari tempat-tempat seperti itu ya. Karena ada beberapa daerah yang PJU-nya mungkin dikurangi, kemudian saat pandemi banyak PJU yang dikurangi ya. Nah, itu potensi untuk rawan pembegalan, rawan kejahatan itu sangat besar. Nah, kalau bisa hindari melewati jalan raya yang itu tadi, yang penerangannya kurang ya. Kemudian kalau saat ini kan sekarang canggih nih, kayak saya nih seperti ini nih. Saya pakai Google Map ya, segala macam. Nah, kalau bisa kita share log live kepada grup kita, kepada saudara kita, kepada orang tua kita. Jadi share log live ini menunjukkan posisi kita ada di mana. Nah, kalau misalnya ada gangguan atau berhenti, dia akan berhenti posisinya. Jadi ketahuan posisi terakhir kita ada di mana oleh orang lain ya, oleh orang yang kita kasih share log live-nya kita ya. Selanjutnya, tips selanjutnya adalah bawa kunci cadangan ya, dan ditaruh di tempat yang aman kalau menurut saya nih. Kenapa bawa kunci cadangan itu? Entah, biasanya kalau begal atau yang itu biasanya akan merampas kunci ya, karena dia mau menguasai motor biasanya akan merampas kunci. Nah, kita mesti punya kunci cadangan ya kan. Mudah-mudahan sih tidak ya, kita ketemu segala macam. Kunci utamanya dia mau rampas bisa kita buang. Nah, kalau kita punya kunci cadangan bisa kita tinggal motor kan. Nah, itu strategi aja sih sebenarnya ya. Tapi intinya ya nggak masalah kita bawa kunci cadangan juga ya. Kemudian tips selanjutnya yaitu bawa alat-alat simpel untuk pengaman diri kalau bisa ya. Contohnya misalnya ada semprotan merica tuh yang suka dijual bebas itu, dan barang-barang yang buat pengaman diri lah seperti itu. Usahakan kalau bisa ya kita bawa, kalau enggak ya jangan, nggak usah ya. Kemudian selanjutnya adalah ketika kita bawa motor ya, kita perhatikan spion nih. Jadi kan kita biasanya oleh begal dibuntutin nih, dan kita jangan kelihatan bengong. Kalau kelihatan bengong, ngelamun, kecepatannya rendah, nah itu begal akan tahu nih. Karena kalau kita kecepatan tinggi konstan, ngebut kencang segala macam, begal akan lebih sulit untuk nyamperin kita ya. Nah, itu tadi, perhatikan spion dan kecepatan kalau bisa konstan. Kitanya juga jangan melamun ya, jangan melamun, jangan kelihatan bengong, jangan berjalan pelan, jangan seperti itu. Tips dari saya selanjutnya yaitu pahami jalur yang akan dilalui. Biasanya jalur yang dilalui itu gini, entah di situ ada jalan bercabang, entah itu ada jalan yang lobang-lobang, atau ada jalan yang ada titik-titik keramaiannya. Nah, kita harus paham jalur yang kita bakal kita laluin ya. Kalau yang memang jalur yang sering kita lewati atau yang tidak kita lewati, jadi kita benar-benar harus tahu, jeli melihat situasi ya. Kemudian selanjutnya adalah misalnya, kita belok sebentar. Nah, ketika kita telah berhadapan dengan begal misalnya, kita mesti ngapain nih? Wah, nih orang tujuannya nggak beres nih, atau minimal kita tindak tanduknya kan kita mesti jeli ya, dia mau begal mau gimana kita mesti tahu ya. Nah, ketika berhadapan dengan orang seperti itu kita mesti ngapain sih? Nah, sekedar tips saya dari gini ya. Yang pertama adalah tancap gas dan fokus. Kalau bisa menghindar, karena orang yang niatnya begal biasanya dia bawa barang.
dalam barang dalam tanda kutip ya, artinya dia bawa senjata tajam, entah dia bawa pistol rakitan bisa jadi. Nah itu kita kalau bisa usahakan tancap gas dan fokus ya kaburnya kita ya. Jangan kabur kita nggak fokus, takutnya kita malah crash, malah kecelakaan segala macam. Yang pertama itu tancap gas dan fokus ya. Kemudian yang kedua, usahakan cari kerumunan. Cari kerumunan, kita berhenti di situ. Ya kan? Kita tahan dulu. Artinya cari kerumunan warga biasanya atau tempat-tempat yang lebih ramai. Nah, begal akan menghindari itu biasanya. Kemudian yang ketiga, pada saat gaspol itu kita jangan sampai disalip nih. Karena kita kalau disalip biasanya entah ya, secara refleksi begal itu akan mengeluarkan senjata tajamnya, entah kita akan disabet, entah dia mengeluarkan pisau rakitan misalnya, pisau rakitan segala macam. Kita usahakan jangan sampai disalip ya, karena kita tadi udah ngeliat spion, jangan sampai disalip, kita kelihatan kalau dia mau deket, nah kita gaspol ya kan. Nah selanjutnya ketika misalnya udah kita berhadapan dengan begal ini, bila terjadi sesuatu, bunyikan klakson kencang-kencang, bunyikan klakson keras-keras ya. Artinya keras dan terus-menerus ini, si bunyi klakson ini akan memancing perhatian dari para warga atau orang di sekitar kita. Nggak usah takut, kencangin aja klaksonnya. Jadi biar memancing warga yang akhirnya penasaran ada apa sih seperti itu. Nah biasanya seperti itu ya. Ya teman-teman, sekedar cuap-cuap, sekedar tips dan saran dari saya, mudah-mudahan bisa berharga buat teman-teman, bisa bermanfaat. Kita juga bisa jangan sampai pasrah sama begal ya. Saya juga heran ya, kenapa ada kejadian si korban begal ini ngelawan, akhirnya si begal bisa mati, kenapa malah dijadikan tersangka? Heran, saya banget heran. Artinya hal-hal seperti itu mudah-mudahan tidak terjadi sama kita ya. Ya mudah-mudahan tips yang tadi saya sebutin panjang lebar bisa bermanfaat, karena saya juga ngerentek ya, adik saya motor masih baru hilang di begal, itu saya ngerentek banget, artinya kesel juga, gregetan ya. Ya itu aja, mudah-mudahan bisa bermanfaat video saya kali ini. Saya pulang ini kebetulan bareng teman-teman konvoy nih, beberapa temen habis ada acara. Mudah-mudahan video bisa bermanfaat. Kemudian juga kita bisa selalu terlindungi dalam perjalanan, tetap sehat terus, kegiatan-kegiatan kita bisa lancar terus. Kita pergi riding di perjalanan sampai pulang kembali itu selalu dalam keadaan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu dalam keadaan bisa sehat balik lagi sampai ke rumah ya. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, di like dan di komen ya, biar semuanya bisa saya bisa bikin video terus buat teman-teman semua. Terima kasih. Jangan lupa untuk tetap produktif dan selalu berpikir positif. Hayo atuh. Assalamualaikum.